Sekarang, Xiao Wudao dari klan kuno sedang dalam masalah. Raja raksasa dari klan raksasa segera membantu. Pada saat ini, banyak orang mengubah warna mereka dan menoleh untuk melihat Master Sengong. Raja raksasa tiba, ini merepotkan. The King of Giants memiliki kekuatan gaib raksasa yang menakutkan. Dia adalah kekuatan tertinggi umat manusia. Dia kuat di alam semesta dan terkenal. Begitu Raja raksasa tiba dan bergabung dengan Xiao Wudao, bahkan jika Master Sengong itu kuat, dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin bukan lawan dari Raja raksasa dan Xiao Wudao. Ini mengubah warna keluarga Ye, keluarga Jiang, dan lainnya. Latar belakang keluarga Xiao terlalu kuat, dan telah menguasai dunia kuno selama ratusan juta tahun. Bahkan jika Xiao Wudao ditekan, beberapa teman yang dia buat pasti bukan keluarga Ye dan keluarga Jiang, kekuatan tertinggi Tianzun ini dapat melawan. Ini adalah celah kelas yang tidak bisa dilintasi sama sekali. Raja raksasa belum tiba. Apa yang telah tiba pada saat ini hanyalah klon hantu, tetapi klon hantu inilah yang diproyeksikan pada saat ini, seperti raksasa yang sama yang bangkit di alam semesta, jauh di atasnya, seperti dewa, dengan cepat diproyeksikan ke dunia kuno. Raja raksasa datang dengan cepat, tetapi untuk saat ini, dia hanya dapat menggunakan proyeksi untuk campur tangan. Master Sengong, Anda juga ras manusia tertinggi, lepaskan Xiao Wudao dengan cepat, masih ada kesempatan untuk membela. Jika tidak, sebagai anggota Dewan Ras Manusia, lelaki tua ini akan menghukum Anda karena mengkhianati umat manusia hari ini. Kata proyeksi Raja Raksasa membuka mulutnya, kekuatan yang menakutkan perlahan-lahan menyusup ke dunia kuno. Banyak orang mengubah warna mereka dan memandang Master Sengong. Hahaha, saya pemberontak umat manusia. Raja Raksasa, saya tidak tahu siapa yang memberi Anda kekuatan. Ucap Master Sengong mencibir, mengabaikan pihak lain, dengan panik menarik tubuh Xiao Wudao dan menekannya dengan paksa. Tidak, Raja Raksasa, bantu aku dengan cepat dan hancurkan blokade. Teriak Xiao Wudao berubah warna dan berjuang dengan panik. Begitu dia dibawa ke aula harta karun, dia akan benar-benar tamat. Hidup dan matinya akan sepenuhnya dikendalikan oleh Master Sengong, bahkan jika Raja Raksasa bergegas ke sana, itu tidak akan membantu. Master Sengong, kamu mencari kematian. Ucap Raja Raksasa sangat marah, wajah besar muncul di langit di atas dunia kuno, sosok yang menjulang tinggi ini, dengan bantuan dunia kuno, ingin masuk ke dunia kuno. Samar-samar, sosok yang menjulang tinggi perlahan terbentuk di dunia kuno. Sebelum sosok itu menatap, ia memancarkan aura yang membuat semua orang yang hadir berdebar. Raja Raksasa, apakah kamu ingin mengganggu kursi ini dengan proyeksimu? Kamulah yang mencari kematian. Ucap Master Sengong tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraung. Tiba-tiba, 9 harta karun surgawi diledakkan olehnya. 9 harta karun surgawi berubah menjadi semburan harta karun, yang tiba-tiba meledak di tubuh yang belum terbentuk. Dalam sekejap, tubuh Raja Raksasa itu langsung meledak. Banyak orang terkejut. Sial, apakah penguasa dari Tiangong itu gila? Tidak hanya ingin menekan Xiao Wudao, tetapi juga meledakkan proyeksi Raja Raksasa. Apakah ini dimaksudkan untuk menyinggung dua kekuatan tertinggi manusia? Apakah benar-benar tidak takut dihukum? Pada saat ini, banyak orang terkejut. Benar saja, proyeksi Raja Raksasa di dunia kuno meledak sebelum dipadatkan, dan dia segera mengeluarkan raungan marah, Master Sengong, kamu sangat berani. Master Sengong mendengus, itu hanya proyeksi. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu harus memasuki dunia kuno terlebih dahulu. Dan kamu, Xiao Wudao, siapapun yang datang hari ini tidak bisa menyelamatkanmu. Ucap Sengong Zizun dengan jijik, kekuatan aula harta karun didesak hingga ekstrim, dan Xiao Wudao dengan panik ditarik ke dalamnya. Tidak, Raja Raksasa, selamatkan aku. Ucap Xiao Wudao berteriak dengan marah. Kekuatan menakutkan dari Raja Raksasa menembus dan meraung, Hall Master Sengong, hentikan. Sambil berteriak, dia melewati lorong alam kuno, dan nafas yang mengerikan ingin memasuki dunia kuno untuk menghentikan Sengong Zizun. Namun, Hall Master Sengong tidak mengubah ekspresinya. Dia baru saja mendesak aula harta karun dengan keras, dan melihat bahwa seekor binatang purba besar muncul di aula harta karun. Binatang purba ini, menjulang tinggi, menutupi langit dan matahari. Begitu muncul, ia meledak dengan atmosfer ruang yang mengerikan. Ini adalah orang kuat di tingkat Tianzun Puncak,
patriark dari klan binatang purba ruang angkasa, Sukong Tianzun. Segera setelah Sukong Tianzun muncul, dia memandang Hal Master Shen Gong dengan mata dingin, dan ada kemarahan yang luar biasa di matanya. Shen Gong Zizun dengan dingin melirik ke Sukong Tianzun dan berkata, "Master Sukong, jika Anda ingin klan binatang purba Anda terus bertahan, maka batasi dunia kuno ke dalam kehampaan dan cegah Raja Raksasa masuk. Jika tidak, hari ini, kursi ini akan membantai semua makhluk dari klan binatang purba ruang angkasa Anda." Ucap Shen Gong Zizun dengan acuh tak acuh. "Kamu," ucap Sukong Tianzun berubah warna. Aku apa? Apakah kamu benar-benar ingin aku menghancurkan klan binatang buas kunomu?" Ucap Shen Gong Zizun dengan dingin. Kulit Sukong Tianzun berubah, dan akhirnya, dengan gigi terkatup dan ledakan, sosoknya yang menjulang tinggi membubung ke langit, dan dia langsung datang ke lorong dunia kuno. Di tubuhnya, atmosfer asli ruang meresap, menghalangi jalannya dunia kuno dan mencegah invasi Raja Raksasa. Karena, dia tahu keganasan dan kengerian dari Hal Master Shen Gong, jika dia setengah-setengah, dia takut bahwa semua anggota klan binatang buas kunonya akan jatuh di ruang olah harta karun Hal Master Shen Gong. Dia tidak bisa bertaruh. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Master Shen Gong, dia hanya dapat mengikuti perintah Master Shen Gong dan melakukan sesuatu untuk pihak lain. "Sukong Tianzun, angkat kekuatan blokade ruang angkasamu. Jika tidak, jangan salahkan raja ini karena bersikap tidak sopan," teriak Raja Raksasa meraung marah. Dunia kuno adalah dunia yang berdiri sendiri. Meskipun dia adalah orang kuat tertinggi dengan kekuatan besar, tetapi bagian dari dunia kuno diblokir, kekuatannya tidak dapat menembus dari udara tipis. Tapi bagaimana mungkin Sukong Tianzun mendengarkan kata-kata Raja Raksasa? Demi anggota klannya, dia hanya bisa dengan gila-gilaan memblokir dunia kuno. "Kamu mencari kematian," teriak Raja Raksasa meraung. Kekuatan Raja Raksasa terus membombardir dunia kuno, dan seluruh dunia kuno mengaum, seolah-olah akan diledakkan. Namun, bagaimanapun, dunia kuno adalah dunianya sendiri dan tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Selain itu, jika Raja Raksasa benar-benar berani meledakkan dunia kuno, pasti akan menyebabkan kematian ratusan juta orang di dunia kuno. Jika demikian, Raja Raksasa akan dihukum oleh Dewan Teran. "Sialan, Master Shen Gong, lorong kuno ini tidak bisa menghentikanku. Ketika aku datang ke sini, aku akan memberitahumu nasib menyinggung raja ini," kata Raja Raksasa meraung marah. Shen Gong Zizun tidak peduli dan tidak takut. "Jiruyu, Ji Wuxu, berikan aku Xiao Wudao ini. Kalian berdua bisa menyerap asal-usul dunia kuno," ucap Shen Gong Zizun berkata kepada Jiruyu dan Ji Wuxu. "Apa? Menyerap asal-usul dunia kuno?" Gumam keduanya terkejut. Di samping, keluarga Jiang, keluarga Ye, dan orang kuat lainnya menghentikan pembantaian saat ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Asal-usul dunia kuno adalah akar dari dunia kuno. Begitu asal-usul dunia kuno diserap, itu sama dengan pengurangan ki kuno yang terkandung di seluruh dunia kuno, yang akan menyebabkan kerusakan besar pada seluruh dunia kuno. Bahkan, begitu asal-usul dunia kuno menghilang, seluruh dunia kuno akan runtuh, dan semua orang kuno tidak akan punya tempat tinggal. Kalian, keluarga Ye, keluarga Jiang, kalian semua telah melihatnya. Tiangong ini memiliki ambisi serigala, dan kalian belum mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan dunia kuno kita," kata Xiao Wudao meraung dan wajahnya kelabu. Ekspresi keluarga Ye dan keluarga Jiang sedikit berubah. Shen Gong Zizun dengan dingin mendengus, menggedor, kekuatan menakutkan membombardir Xiao Wudao, menyebabkan dia terus layu, dan kemudian dengan dingin berkata kepada keluarga Ye dan keluarga Jiang, "Jangan khawatir, kursi ini tidak akan membiarkan Anda runtuh di dunia kuno. Namun, kursi ini membutuhkan setengah dari sumber dunia kuno Anda, itu terlalu banyak bukan?" Mata keluarga Ye dan keluarga Jiang berkedip. Jika hanya setengah dari sumbernya, dunia kuno akan baik-baik saja. Terlebih lagi, sekarang keluarga Ji dan keluarga Xiao telah kehilangan dominasinya. Keluarga Ye dan keluarga Jiang di dunia kuno akan dapat mengendalikan separuh sisa dari sumber mereka, yang lebih menguntungkan dari sebelumnya di bawah kepemimpinan keluarga Xiao. "Oke, setengah sumber," kata keluarga Ye dan keluarga Jiang. Ini adalah garis bawah yang mereka terima. Jika Hal Master Shen Gong benar-benar ingin menyerap semua sumber, bahkan jika mereka harus bertarung, mereka harus menghentikannya.
Dunia kuno adalah dasar dari klan kuno. Tanpa dunia kuno, klan kuno tidak akan punya tempat tinggal, dan yang tertinggi tidak akan lahir. Kata-kata dari kursi ini bisa diperhitungkan, ucap Master Shen Gong dengan enteng. Segera, Ji Ruyu dan Ji Wuxu mulai menyerap sumber dunia kuno dengan bantuan keluarga Ye dan keluarga Jiang. Sumber yang mengerikan diserap oleh mereka berdua. Di antara mereka, sebagian dari kekuatan memasuki keduanya, tetapi sebagian besar kekuatan tidak dapat diserap. Sebaliknya, itu memadat menjadi bola sumber dan menggantung di langit. Sementara Ji Ruyu dan Ji Wuxu menyerap sumber dunia kuno, hal Master Shen Gong juga sepenuhnya menekan Xiao Wudao di aula harta karun. Tidak peduli bagaimana Xiao Wudao membebaskan diri, dia hanya bisa ditekan. Segera setelah itu, hal Master Shen Gong mengangkat tangannya dan mencondongkan tubuh ke arah Xiao Wujin dan yang lainnya. Tidak, ucap Xiao Wujin dan yang lainnya berteriak keras, dan langsung ditangkap, dan juga ditekan di aula harta karun. Segera setelah itu, hal Master Shen Gong mengangkat tangannya dan menyerap sumber dunia kuno langsung ke aula harta karun. Baru saja selesai, dunia kuno tiba-tiba bergetar, Sukong Tianzun tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, tubuhnya rusak, dan seluruh orang itu tiba-tiba mundur. Bagian-bagian dari dunia kuno terus-menerus terkoyak oleh celah, dan napas yang menjulang tinggi dan menakutkan menyapu darinya. Sukong Tianzun, kembalilah, ucap hal Master Shen Gong dengan dingin, dan ketika dia mengangkat tangannya, Sukong Tianzun secara alami tidak berani melawan. Dia sekali lagi terserap ke dalam aula harta karun. Saat berikutnya, bagian dari dunia kuno meledak sepenuhnya, dan sosok yang menjulang tinggi dan besar yang menembus langit dan bumi akhirnya turun dan masuk langsung ke dunia kuno. Itu adalah Raja Raksasa. Dia sangat marah. Setelah memasuki dunia kuno, matanya yang sedingin es langsung tertuju pada semua orang yang hadir. Tiba-tiba, kehendak tertinggi yang menakutkan turun, menyebabkan penguasa Kuil Void dan yang lainnya gemetar dan tidak berani bergerak. Tampaknya kemarahan ini dapat meledakkan alam semesta dan melarang segala usia. Master Shen Gong, serahkan Xiao Wudao. Setelah Raja Raksasa masuk, dia tidak langsung bertindak, tetapi menahan amarahnya, berkata dengan suara dingin. Maaf, Xiao Wudao telah melakukan sesuatu pada kursi ini. Karena dia melakukan kesalahan, membahayakan keselamatan umat manusia, hari ini, kursi ini menekannya, dan tidak akan membiarkannya keluar dengan mudah. Ucap Shen Gong Zizun berkata dengan dingin. Master Shen Gong, apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh klan raksasa saya? Ucap Raja Raksasa menatap Master Shen Gong, matanya menyerupai matahari dan bulan, dengan nafas yang bergetar. Master Shen Gong berkata, seharusnya Anda, keluarga raksasa, yang ingin menjadi musuh Tian Gong saya. Anda tidak ada hubungannya dengan dunia kuno. Kembalilah dengan cepat. Jika tidak, jangan menyalahkan kursi ini karena bersikap tidak sopan. Ucap Shen Gong Zizun mencibir. Raja ini ingin melihat kekuatan apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal sebesar itu. Ucap Raja Raksasa benar-benar marah. Popularitas besar melambung ke langit, seperti lautan, menutupi langit dan matahari, meledak. Dia mengulurkan tangannya yang besar, dan dalam sekejap, seluruh dunia kuno hampir meledak oleh tangannya yang besar. Pada saat ini, semua orang terkejut dan tertegun. Penguasa Kuil Void, penguasa Lembah Kunpeng dan kekuatan top lainnya dari Human Rache mundur satu persatu, menatap ke langit. Di antara langit dan bumi, raksasa besar tampak begitu agung sehingga hampir bisa menembus dunia kuno. Tangannya yang besar terangkat, seolah-olah langit runtuh dan penutupnya ditekan ke bawah. Adegan ini sangat menakutkan sehingga semua orang berubah warna dan kulit kepala mereka mati rasa. Telapak tangan yang luas dan besar belum jatuh, dan setiap orang memiliki rasa takut dihancurkan oleh telapak tangan, yang ditularkan dari tingkat jiwa ke penindasan yang mengerikan. Namun, Shen Gong Zizun masih berada di bawah telapak tangan ini, dan sebaliknya dia berkata dengan tersenyum dingin, Raja Raksasa, di depan kursi ini, mengapa sombong, yang lain takut padamu, tetapi kursi ini tidak takut padamu, hancurkan untukku. Suara itu jatuh. Di atas kepala Shen Gong Zizun, aula harta karun meledak dengan cahaya ilahi yang luas, tiba-tiba melonjak ke langit. Di aula harta karun, serangkaian rune primitif muncul. Rune ini berisi cahaya dari jalan besar. Setiap rune sama megahnya dengan gunung, mekar dengan cahaya yang menakutkan, dan bertabrakan dengan telapak tangan Raja Raksasa. Dengan keras, ribuan rune,
Cahaya bersinar, menabrak telapak tangan Raja Raksasa, dan dalam sekejap, raungan bergema di langit dan bumi, seluruh dunia kuno bergetar hebat, seolah hendak meledak dan menggigil. Di bawah pengeboman aula harta karun, telapak tangan yang menjulang tinggi dari Raja Raksasa yang menakutkan dan kekuatan tertinggi itu seperti telur yang menabrak batu, langsung hancur, dan energinya terciprat. Raja Raksasa itu menghirup udara dingin, dan matanya menyembur seperti matahari dan bulan memancarkan pelangi. Apa? Harta karun tertinggi. Pengrajin kuno membuat aula harta karun. Ucap Raja Raksasa terkejut. Huff, kamu punya penglihatan yang bagus. Ucap Master Shen Gong mencibir. Raja Raksasa, wajahnya pucat pasi, dan dia berkata dengan suara dingin, bagus sekali. Biarkan saya melihat baik-baik aula harta karun yang dibuat oleh pengrajin kuno Anda. Apa keajaiban dari aula harta karun itu? Saat kata-kata itu jatuh, tubuh Raja Raksasa itu penuh dengan cahaya darah yang mengerikan. Di tubuhnya, serangkaian aura tertinggi yang mengerikan mengelilingi, seperti binatang purba liar, bergemuruh dan berguling. Raja Raksasa dan Master Shen Gong bertabrakan, Master Shen Gong bergoyang, dan dia mundur beberapa langkah. Langkahnya jatuh, bumi jatuh dan dunia kuno runtuh. Master Shen Gong berubah warna. Hahaha, Master Shen Gong, ayo bertarung. Apakah kamu takut? Ucap Raja Raksasa tertawa terbahak-bahak. Aku takut padamu. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Ucap Master Shen Gong mendengus dingin. Shen Gong Zizun dan Raja Raksasa bertabrakan sekali lagi, bumi meledak, dan seluruh dunia kuno meraung. Dalam sekejap, ratusan gunung kekacauan kuno meledak, dan hewan purba yang kacau tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan dimusnahkan. Raja Raksasa berubah warna. Pada saat ini, Master Shen Gong penuh dengan emas dan darahnya suci. Rambutnya terbang dan dia memotong kekosongan. Kekuatannya luar biasa. Dia tidak lebih lemah dari dirinya di tingkat tubuh fisik. Shen Gong Zizun melihat sekeliling dan berkata, Raja Raksasa, dunia kuno tidak tahan dengan pertempuran antara kamu dan aku. Lebih baik bertarung di bintang-bintang alam semesta, apakah kamu berani? Ucap Shen Gong Zizun mencibir. Mengapa tidak berani? Ucap Raja Raksasa dengan dingin. Keduanya langsung melonjak ke langit, melewati lorong dunia kuno, langsung datang ke kehampaan redup di luar dunia kuno, jauh dari dunia kuno. Sekarang dunia kuno telah kehilangan setengah dari sumbernya, jika dunia kuno runtuh dalam pertempuran antara keduanya, maka dunia kuno akan benar-benar kewalahan, dan tidak satu pun dari mereka yang dapat menanggung akibatnya. Di luar kehampaan, bintang-bintang dan planet-planet melayang, tetapi di depan dua orang kuat teratas, semuanya seperti proyektil. Keduanya terbang melintasi alam semesta, dan di sepanjang jalan, bintang-bintang dihancurkan oleh mereka dan pecah, seperti kembang api yang bermekaran. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di alam semesta yang mati. Banyak bintang layu ditangguhkan dan mati, dan dua pusat kekuatan tertinggi itu seperti dewa, tergantung di langit berbintang alam semesta, saling berhadapan. Keduanya meraung, bergegas keluar bersama, langsung bertarung menjadi bola. Pada saat ini, di dunia kuno, ekspresi Qin Chen dan yang lainnya ngeri, satu persatu. Mereka naik ke langit, meninggalkan dunia kuno satu demi satu, menangguhkan langit berbintang alam semesta, menatap pertempuran di langit berbintang yang mati di luar domain. Mereka melihat dua raksasa yang menjulang terus bertabrakan, satu persatu bintang meledak, dan satu demi satu aturan runtuh. Adegan ini terlalu mengerikan. Bahkan jika jaraknya ratusan ribu mil, kekuatan yang berpindah dari satu ke yang lain mengguncang kehampaan, menyebabkan penguasa Kuil Void dan yang lainnya berubah warna. Kedua belah pihak bertempur, dan langit runtuh. Raja Raksasa melangkah maju. Di tubuhnya, darah melonjak, dan seluruh orang itu begitu besar sehingga tubuhnya terlalu besar, menjulang megah, dan matahari, bulan, dan bintang di depannya, seperti peluru, hancur dengan jari-jarinya. Raja Raksasa menginjak kehampaan, dan setiap langkah membuat kehampaan itu mengaum dan bergetar. Di atas telapak tangannya, aturan jalan fisik yang menakutkan melonjak, dan dia mendatangi Hall Master Shen Gong. Hanya generasi kecil, Raja Raksasa itu acuh tak acuh. Saat ini, dia tidak hanya berjuang untuk Xiao Wudao, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Didampingi oleh serangan mengerikan dari tubuh suci fisik, Raja Raksasa menembak dengan ganas, menutupi langit dengan tangan besarnya,
dan alam semesta langsung hancur kemanapun dia lewat. Jalan aturan tertinggi alam semesta ditolak dan menjadi ruang domain uniknya. Dengan pukulan seperti itu, yang tertinggi biasa harus mundur, tetapi Shen Gong Zizun tidak takut. Dia melangkah maju, di bawah rambutnya yang tergerai, matanya penuh dengan peperangan, dan dia berkata, hahaha. Luar biasa, bahkan itu juga mengandung serangan jiwa yang kuat. Tapi sayangnya, jika kamu ingin mengalahkan kursi ini, itu masih terlalu jauh. Ucap Shen Gong Zizun tertawa terbahak-bahak, nyala api yang mengerikan muncul di tubuhnya, dan langit dan bumi